Ibu. Iya, Assalamualaikum. Iya, dengan Mbak Wina, Bu Wina ya. Udah nikah ya. Iya, Bu Wina. Oke, saya dengan Bidan Sufi ya Bu ya. Bu Wina, saya tulis ya Bu ya. Nama Nyonya Wina ya. Kalau boleh tahu usianya berapa Ibu? 24 Bu. 24 tahun ya. Oke. Di sini sudah menikah. Nama suaminya? Saya. Pak Cahya ya. Oke. Kemudian Bu Wina sudah memiliki anak? Udah Bu, ini baru 40 hari. Oh, baru 40 hari ya. Baru 40 hari. Oke. Bu Wina, apa yang bisa saya bantu Bu Wina? Ini Bu, kan saya baru lahiran 40 hari nih. Iya. Terus suami kan udah ngajakin hubungan. Cuman saya takut gitu. Maksudnya kan takutnya hamil lagi gitu Bu. Karena kan tetangga saya banyak gitu, anaknya setahun sekali. Kan saya takut gitu. Bener ya. Oke. Jadi ingin menjarangkan atau ingin menjarakan ya, menjarakan supaya nggak riweh ya. Saat ini masih nyusui ya? Masih. Oh, masih nyusui ya, bagus ya. Bagus. Dedenya pinter nyusuinnya ya. Alhamdulillah. Dedenya cowok atau cewek? Cewek. Cewek ya. Oh, dedenya cewek. Iya. Ini Bu Wina ya. Bu Wina ingin mendapatkan informasi bagaimana sih cara menjarakan kehamilan. Ya, betul. Iya. Ya, apalagi Bu Wina kalau lihat dari usianya masih muda nih, 24 tahun ya. Masa produktif banget nih. Subur ya. Iya, alhamdulillah. Jadi kita untuk menjarakan kehamilan itu ada, kita sebut namanya kontrasepsi ya. Mbak Bu Wina udah mengerti atau belum tentang KB nih? Kontrasepsi belum ya? Saya ke orang tua udah, biar anaknya banyak. Oh gitu ya. Kan takut Bu. Gitu ya. Iya betul. Jadi gini, kontrasepsi atau keluarga berencana itu ya, untuk masalah KB itu ada dua ya, ada yang secara alamiah, ada yang secara buatan gitu ya. Ada dua, ada secara alamiah dan buatan. Kalau yang alamiah dengan adanya Bu Wina menyusui itu udah termasuk cara metode kontrasepsi alamiah gitu ya. Sesuai dengan diajarkan Rasulullah, menyusui sampai usia 2 tahun ya. Ternyata udah diteliti itu termasuk sudah ber-KB, tapi secara alamiah gitu ya. Nah, tapi kadang kan suka riskan ya. Kadang-kadang neteng nggak tahu kebobolan gitu ya. Iya betul ya. Apalagi kalau kita ini subur banget ya. Dan kadang menyusui itu kan yang benar-benar aktifnya di usia 6 bulan. Begitu 6 bulan ke atas anak udah mulai makan, kemudian sudah nyusunya sudah mulai jarang, nggak terlalu konten seperti 1 ke 6 bulan gitu ya. Ya, jadi gini, yang tadi saya bicarakan kan ada kontrasepsi yang secara alamiah, ada secara buatan. Ya, kita bicara secara yang buatan. Kalau alamiah tuh kayak misalnya menyusui, kemudian melihat sekret vagina, melihat jadwal haid ya, menghitung masa subur segala macam, itu dalam kategori alamiah. Nah, kalau untuk kontrasepsi buatan itu ada yang ada 3, ada yang namanya hormon secara hormonal, ada yang secara alat ya, ada yang secara kontrasepsi mantap ya. Kontrasepsi hormonal itu jenisnya ada pil, ada suntik, ada susu, implan ya, susu atau implan. Kemudian kalau yang alat itu kondom ya, IUD atau intrauterin atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, itu kategori buatan. Kalau yang kontak atau yang mantap seperti tubektomi gitu ya, vasektomi atau kita sebutnya steril gitu ya.
Tapi kalau steril untuk Mbak Wina tidak boleh, untuk Bu Wina, kartu usia masih muda, anak juga baru 1 ya. Iya, Bu. Jadi kita nggak usah bicara itu ya. Saya bicaranya ada 2 nih ya, yaitu yang secara hormonal dan secara buatan gitu ya. Nah ini ada gambarnya nih ya, ada gambarnya Bu Wina nih ya, kiat cerdas menjalani karena mencari dan memilih kontrasepsi yang sesuai setelah kelahiran ya. Tadi kita sebutnya tentang masa pil. Kalau pil boleh Ibu, tapi harus ingat ya, minumnya jangan sampai kelewatan waktunya. Nah, yang Ibu konsumsi pilnya khusus Ibu yang menyusui ya. Nggak boleh yang berkombinasi ya, khusus yang menyusui. Supaya apa? Supaya air susunya tidak kering, tidak berhenti gitu ya. Nah, untuk Bu Wina, Bu, saya nggak mau pil, aku lupa misalnya ya. Oke, kita beralih yang namanya suntik KB. Nah, suntik KB kalau untuk Bu Wina karena sama masih menyusui, jadi bolehnya 3 bulan, suntiknya 3 bulan. Karena yang 3 bulan tidak mempengaruhi produksi ASI yang disebutkan ya. Terkadang juga nanti Bu Wina tidak mengalami haid seperti itu, ataupun hanya keluar darahnya anak becak aja, terkadang seperti itu ya. Nah, kalau yang Bu Wina pengen tahu yang alat, yaitu seperti kondom. Nah, ini juga kalau kondom terkadang, maaf nih, harus benar hati-hati karena bisa kegagalan juga kalau kondomnya bocor, terkadang belum sempat dipasang atau gimana ya, juga risikonya juga bisa juga kegagalan gitu ya. Nah, kalau AKDR atau kalau AKDR ini bisa Ibu dimasukkan alat kontrasepsinya di dalam rahim, hanya dipasang aja gitu, hanya diletakkan. Nah, ini bisa dalam jangka panjang. Tapi kan kalau boleh tahu, Bu Wina ingin memiliki anaknya berapa tahun lagi, Bu? Ya, 3-4 tahun lah, Bu. 3-4 tahun ya. Iya. Boleh ada implan khusus untuk yang 3 tahun ya. Ada 2 aja dia punya batangnya. Kemudian bisa dalam waktu 3 tahun, jadi pasang sekali, kemudian begitu selesai waktunya Ibu tinggal dilepas, udah selesai KB-nya. Nah, ini masa waktunya 3 tahun implan gitu ya, Bu. Nah, yang tadi saya sebutkan adalah macam-macamnya KB ya, macamnya kontrasepsi, tapi tetap Ibu yang memilih yang mana yang terbaiknya ya gitu. Kita sebagai bidan memberikan edukasi, memberikan informasi, cara komunikasi yang benar dalam memilih alat kontrasepsi mana yang Bu Wina inginkan, seperti itu. Dengan seperti ini, kira-kira mau pilih yang mana? Saya pengennya yang lancar head, Bu, maksudnya tetap nyusuin dia, headnya lancar gitu. Oh iya, berarti Ibu milih AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim ya. Jadi memang alat kontrasepsi dalam rahim ini dia tidak mengandung hormonal. Nah, dia lebih sifatnya hanya sistem mencegah bertemunya sperma dengan sel telur. Kalau kita sistem kayak portal, Bu, ngalangin aja seperti pagar ya. Boleh nanti Ibu kita siapkan ya, kita siapkan untuk pemasangan alat IUD-nya atau AKDR-nya seperti itu. Nanti ada info konsen yang harus ditandatangani Ibu beserta suami seperti itu. Itu ya, Bu ya. Nah, cukup jelas? Ya, cukup, Bu. Ada yang mau ditanya lagi? Itu, Bu, kalau yang AKDR ini jangkanya berapa tahun? Oke. AKDR ini ada yang jaraknya 4 tahun, ada yang 5 tahun ya. Kalau misalnya tapi misalnya Bu Wina, misalnya anaknya udah 3 tahun pengen lepas, boleh gitu. Bu, atau misalnya Bu, alhamdulillah nih Bu, anak saya udah 3 tahun ya, udah 2 tahun setengah atau 3 tahun saya mau lepas,
IUD-nya bisa kapan aja bisa gitu ya. Oke. Ada mau ditanya lagi? Cukup jelas? Oke. Terima kasih Mbak Wina. Nanti kita siapin di kamar sebelah ya. Iya, Oke. siap Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama.